Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Baik, perkenalkan, nama saya Andreas Israelau dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data yang telah kami peroleh. Untuk simpang A itu didapat hasil pengelolaannya. Simpang A ini tidak ada yang belok kanan, atau data yang diperoleh tidak ada karena tidak ada kendaraan yang membelok kanan. Karena pada kasus kami ini adalah pertigaan, jadi yang didapatkan itu hanya belok kiri dan lurus untuk yang simpang A ini. Atau bisa dibilang simpang A ini kami masukkan ke dalam selatan. Untuk simpang B atau arah utara, arah barat yang telah kami peroleh, ada yang daerah yang belok kiri. Untuk belok kanan ini merupakan daerah yang putar balik atau pada kendaraan yang memutar balik di arah barat, dan ini yang merupakan lurus atau belok lurus. Untuk simpang C atau arah utara, ini kendaraannya tidak ada yang belok ke kiri. Ini yang telah kami peroleh, dan ini cara pengelolaannya. Untuk Q, untuk daerah selatan atau pada simpang A, cara mendapatkannya adalah jumlah rata-rata dari jam puncak. Jumlah dari 3 ini. Tuh. Begitu punya juga untuk arah utara dan barat. Dan untuk lebar ini merupakan lebar badan jalan. Pada daerah selatan atau pada depan polda itu 12,5. Untuk arah utara atau arah Kenaikoten itu 15,7. Dan untuk arah di samping polda itu atau arah barat itu 13,6. Dan lebar efektif ini mendapatkannya dengan cara lebar badan jalan dibagi dengan 2. Dapat 6,25, 7,85, 6,8. Cara mendapatkan SO adalah 600 dikali dengan LE atau lebar efektif, maka didapatkan. Dan ini merupakan data lebar pendekatan atau LP. Untuk daerah selatan itu dapat 40, daerah utara 13,8, dan daerah barat 6,4. Dan ini merupakan waktu siklus kami, di mana waktu hijaunya 20, waktu kuningnya 3, waktu merah peringatannya 5, dan total siklus kami 84. Ini merupakan fase-fase kami, gambar fase kami. Fase 1 ini arah utara, fase 3 ini arah selatan, dan fase 2 ini arah barat. Bisa dilihat bahwa fase 1 ini tidak ada yang belok ke kiri, dan fase ketiga ini tidak ada yang belok ke kanan. Dan pada fase 2 ini terjadi pemutarbalikan pada daerah ini, dan ada yang ke sini dan juga ada ke belok kiri. Nah, cara mendapatkan pengelolaan data untuk kendaraan bermotor. Untuk KKR itu merupakan dari golongan 2 sampai 5A. Untuk KKB itu golongan dari 5B sampai 7C. Untuk KSM atau sepeda motor itu merupakan golongan 1A, merupakan golongan 1. Dan untuk KBM atau kendaraan tidak bermotor itu merupakan golongan 8. Bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan data-data ini 203, 285, 6, 14, 605, 2. Cara mendapatkannya adalah untuk daerah lurus
pada arah ini arah utara, untuk yang awal ini arah utara, ini arah selatan, ini arah barat. Cara mendapatkannya, pertama untuk arah utara berada pada simpang apil C, itu merupakan jumlah pada jam puncak. Untuk KKR berarti jumlah dari 1 jam puncaknya ini. Dan untuk KKB 1 jam puncak golongan 5B sampai 7C. Dan untuk KSM 1 jam puncak pada daerah golongan 1. Dan untuk KBM itu dapat dari ini. Dan perlu dilihat, untuk mendapatkannya kita harus lihat ini lurus, berarti untuk pengambilannya daerah lurus. Kalau belok BKA merupakan belok kanan, jadi pengambilan datanya untuk daerah belok kanan. Dan untuk belok kiri karena tidak terjadi, maka nilainya semuanya 0. Begitupun untuk daerah selatan maupun barat, cara pengolahannya sama. Nah, pada yang telah kita masukkan itu merupakan data dalam kendaraan per jam, dan untuk mengubahkannya ke dalam SKR per jam itu harus dikalikan dengan nilai EMP-nya. Nah, untuk kendaraan ringan sendiri nilai EMP-nya 1, untuk kendaraan beratnya sendiri nilai EMP-nya 1,3, untuk sepeda motor nilainya EMP-nya 0,15, untuk kendaraan beratnya sendiri tidak ada. Nah, jadi setelah didapat lurus, maka dikalikan dengan 1, data yang dapat 6 dikalikan dengan 1,3, data yang dapat 605 dikalikan dengan 0,15. Dan ini merupakan total dari jumlah kendaraan per jam, jumlah dari SKR per jam, jumlah dari kendaraan per jam, SKM per jam, kendaraan per jam, SKM per jam. Setelah didapatkan itu, kita akan lanjut kepada RKB, RBKI atau rasio kendaraan belok kiri. Itu karena pada daerah utara tidak terjadi belok kiri, maka data yang dapatkan 0. Untuk rasio kendaraan belok kanan merupakan cara dapatkannya itu adalah jumlah kendaraan SKR per jam dibagi dengan jumlah yang belok kiri dibagi dengan jumlah ini, maka didapatkan rasio kendaraan belok kanan. Untuk daerah barat tidak ada yang belok kanan, tetapi ada yang belok kiri, jadi didapatkan ini cara dapatkannya. Jumlah ini kendaraan yang belok kiri dibagi jumlah kendaraan, itu pun sama sebaliknya. Kita terus lanjut. Nah, ini kode yang telah saya bilang. Utara itu merupakan simpang apil C, selatan simpang apil B, barat simpang apil A. Ini hijau dalam fase. Jadi jika di utara telah terjadi lampu hijau, maka yang kedua itu barat lalu selatan. Oke, ini merupakan nilai rasio RBKI. Oke, ini yang telah dijelaskan. Ini lebar efektif, ini telah dijelaskan juga. Oke. Nah, untuk nilai arus jenuh dasarnya itu didapat dari yang SO yang telah di atas. Dan untuk arus jenuh dasarnya telah dapat. Setelah didapatkan arus jenuh, kita akan mencari FUK.
FUK-nya ini didapatkan dengan melihat pada tabel di mana jumlah populasi pada daerah Kota Kupang ini merupakan nilainya 0,4. Jadi untuk daerah Kupang 0,4, jadi diambil nilai range-nya antara 0,1 sampai 0,5, maka faktor penyesuaian ukuran kotanya itu 0,83. Jadi untuk nilainya FUK-nya ini kami dapatkan 0,83. Dan FKHS, untuk nilai FKS-nya itu didapat 0,94 yang sesuai dengan di tabel. Untuk FG-nya ini 0,96 karena didapatkan dari grafik. Untuk FP sendiri ini didapatkan dari rumus, dimana didapatkan dari rumus FP-nya itu rumusnya LP dibagi 3 dikurang L kurang 2 dikali LP bagi 3 dikurang WH dibagi dengan L terus dibagi dengan WH. Nah, LP itu merupakan lebar pendekat yang telah dijelaskan tadi, lebar pendekat ini, dan juga L-nya itu merupakan lebar dari jalan 12,5, dan WH atau waktu hijaunya ini merupakan waktu hijau, jadi diambil 20. Setelah itu didapatkan nilainya 1 untuk daerah FP. Nah, karena tipe kami ini tipe pendekatnya itu merupakan P atau pelindung, maka rasio FBK-nya itu cara didapatkannya juga merupakan dari rumus. Jadi cara untuk mendapatkan FBK-nya itu 1 ditambah RBK. 1 ditambah RBK. RBK-nya itu merupakan rasio belok kanan, terus dikali dengan 0,26. Itu untuk mendapatkan nilai FBK atau faktor koreksi belok kanan. Dan untuk belok kirinya itu rumusnya itu 1 dikurang RBKI dikali dengan 0,16. Itu untuk mendapatkan faktor koreksi belok kiri. Untuk arus jenuh itu merupakan jumlah kali atau kali dari arus jenuh kali dengan FUK kali dengan FKHS kali dengan FG kali dengan FP kali dengan FBKA kali dengan FBKI, maka dapatkan arus jenuh. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri itu didapatkan untuk utara arus lalu lintas merupakan jumlah 696. Dan untuk selatan punya 719, dan untuk utara barat punya 1053. Rasio arus, cara didapatkannya adalah arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh, maka didapatkan nilai ini. Rasio fase atau RKH itu cara didapatkannya untuk mendapatkan rasio fase itu rasio arus utara dibagi dengan jumlah rasio arus, atau dengan kata lain rasio arus utara dibagi dengan dalam kurung rasio arus utara ditambah rasio arus selatan ditambah rasio arus barat tutup kurung, maka hasilnya didapatkan 0,246. Ini merupakan waktu hijau. Total waktu hijaunya 60. Untuk kapasitas sendiri, cara dapatkannya adalah kapasitas sendiri didapatkan dari arus jenuh dikali dengan waktu hijau dibagi dengan total waktu hijau.
total waktu siklus, maka didapatkan 726. Untuk mendapatkan derajat kejenuhan, kapasitas arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas dibagi dengan arus lalu lintas, maka didapat 0,956. Mengapa yang 1,1 ini derajat kejenuhannya ada yang lebih tinggi daripada satu? Karena yang telah kami konsulkan itu ternyata waktu hijaunya ini terlalu cepat. Sehingga tundaannya itu melebihi daripada nilainya yang seharusnya. Makanya derajat kejenuhannya ada yang sampai 1,7. Nah, untuk jumlah kendaraan antrinya sendiri, untuk NQ1 nya itu cara didapatkannya 0,25 dikali waktu siklus dikali dengan DJ dikurang 1 ditambah akar dari DJ1 dikurang 2 kuadrat ditambah 8 dikali dengan DJ kurang 0,5 dibagi dengan waktu siklus, maka didapatkanlah NQ1. Untuk NQ2 sendiri, cara dapatkannya C atau waktu siklus dikali dengan 1 kurang RB dibagi dengan 1 kurang RB dikali DJ dikali Q dibagi 360. Nah, untuk Q nya sendiri itu yang telah saya jelaskan. Q nya merupakan arus lalu lintas, dan untuk DJ merupakan derajat kejenuhan. Sedangkan untuk nilai RB nya ini itu nilainya 0,6 karena itu telah nilai RB nya itu ada tetapan. Untuk arus yang hentinya itu 0,6, kalau arusnya yang berhenti 0,2. Itu yang telah kami cari. Dan cara untuk mendapatkan NQ nya itu jumlah dari NQ1 ditambah NQ2. Setelah mendapatkan NQ, maka kami bisa mengetahui NQ max nya. NQ max nya itu cara didapatkannya itu adalah melihat pada grafik. Jadi setelah didapatkan NQ, lihat 19,6, tarik ke atas, dan harus melihat pada POL nya itu harus 5%. Jadi didapatkan NQ max 38, 53 dan 45. Untuk panjang antrian sendiri, cara didapatkannya itu NQ yang ini dikali dengan 20 dikali dengan lampu hijau. Jadi dapatkannya 62,7. Untuk rasio kendaraan henti 0,9 dikali NQ dibagi dengan arus lalu lintas dikali dengan waktu siklus dikali dengan 3600, dapat kendaraan henti. Untuk jumlah kendaraan henti didapat dari rasio kendaraan henti dikali dengan arus lalu lintas, maka didapatkan 755,95. Untuk TL sendiri itu ada rumus. Untuk TL sendiri C dikali 0,5 dikali dengan 1 kurang ini rasio RH dikuadratkan dibagi dengan 1 kurang RH dikali DJ ditambah NQ1 dikali 3600 per C, maka didapatkan nilai TL. Untuk TG sendiri 1 dikurangi RKH dikali PB dikali 6 ditambah RKH dikali 4. PB merupakan rasio kendaraan henti. Jadi ini jumlah total tundaan rata-rata, jumlahin semua. Ini tundaan total merupakan 189 dikali dengan arus total.
maka didapatkan TKA. Itu merupakan pengelolaan data simpang apil pada daerah Polda. Dan untuk kesimpulan yang telah kami dapatkan, kesimpulan simpang ampil berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami, pada simpang ampil di Jalan Jenderal Soeharto Naikoten 2 Kota Kupang NTT, tepatnya pada monumen HKSN, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih besar dari 1, yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka perlu adanya perubahan pada waktu siklus, yakni penambahan durasi pada lampu hijau dan penambahan rambu dilarang parkir di sekitar lengan simpang. Karena dari yang kami peroleh itu banyak kendaraan yang parkir sembarangan pada daerah lampu merah, padahal seharusnya yang kita tahu bahwa lampu merah itu tidak boleh kendaraan banyak yang parkir di daerah tersebut. Namun itulah yang terjadi pada lapangan kami. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data yang telah kami peroleh pada daerah Palapa. Nah, cara mendapatkannya seperti yang telah saya jelaskan pada sebelumnya juga. Daerah Palapa ini tipe kendaraan yang lewat kendaraan berat yang lewat itu sangat jarang, karena jalan ini merupakan jalan yang mungkin jarang dilewati oleh kendaraan berat. Jadi kendaraan berat pada daerah kami ini bisa dilihat bahwa sangat sedikit yang lewat. Bahkan kendaraan motor pun tidak lebih dari 100. Oh, ada yang 100 ternyata pada jam ini. Nah, ini pengelolaannya. Cara pemasukannya seperti yang saya jelaskan. Untuk ini merupakan simpang C, ini D, ini A, ini B. Jadi pengambilannya sesuai yang dijelaskan yang tadi, bahwa kendaraan ringan 2 sampai 5A untuk yang belok kiri di C. Untuk kendaraan sedangnya cara pengambilannya sama kayak tadi, jam puncaknya ambil 1 jam, jumlah dari selama 1 jam dari golongan 5B sampai 7C. Untuk sepeda motor golongan 1 jumlah semua. Ini yang telah kami dapatkan. Saya akan menjelaskan di bagian ini. Oke. Setelah itu plotkan data yang telah dapatkan ini ke dalam tabel ini. KBI untuk jalur mirror 35 yang telah didapatkan 35, 50, dan BK nya itu 51. Plotkan data. Terus setelah itu kami menjumlahkan datanya untuk kendaraan per jam, dan untuk SMP per jamnya seperti yang jelaskan di simpang apil. Nanti cara mendapatkannya kendaraan per jam dikali dengan EMP. EMP untuk MP nya itu 1, KS nya 1,8, dan untuk SM nya itu 0,2. Ini dan tipe jalan kami ini ada jalan minor dan juga jalan mayor. Jalan minornya itu dari arah Polda ke itu dari Polda ke arah dari arah El Tari menuju Palapa. Itu tipe itu jalan mayor.
jalan minor, sedangkan jalan mayor itu dari Polda ke perhubungan. Setelah masukkan data itu, ini merupakan rasio minor. Jadi KMI atau rasio minor dibagi dengan rasio mayor. Oke, setelah dapat itu RKBT-nya, cara dapatkannya adalah total mayor dan minor di KBI dibagi dengan totalnya. Jumlah simpang lengannya itu ada 4, dan lebar jalan di A-nya itu 3,5, lebar jalan di C-nya 4,5, dan lebar rata-rata AC-nya itu 4. Lebar jalan di B-nya itu 5,6, lebar jalan D-nya itu 6,2. Jadi rata-rata lebar jalan BD-nya itu 5,9. Jadi total lebar pendekat rata-ratanya itu 4,95. Jumlah jalan minornya ada 2, jumlah jalan mayornya ada 2. Tipe simpangan 422. Nah, kapasitas rumusnya sama kayak tadi, kapasitas dasar atau cenona itu ambil 2900, dan untuk lebar pendekatnya 1,33 nya itu didapat dari 0,77 ditambah 0,0866 dikali dengan LP rata-rata. Dan jalan median mayornya itu cuma ada 1. Ukuran kota FUK-nya itu 0,88, didapatkan dari tabel. Jumlah hambatan sampingnya itu hambatan samping atau FHS-nya itu 0,94, dapatkan dari tabel. Untuk rasio belok kirinya itu didapatkan dari 0,84 ditambah 1,61 dikali dengan jumlah total mayor dan minor pada daerah belok kiri. Begitupun untuk belok kanan, rumusnya untuk belok kanannya itu rumusnya tetap pakai 1. Untuk rasio minor atau total FRMI-nya itu dapat dari 1,19 dikali dengan ini rasio minor dan mayornya dipangkatkan 2 dikurang 1,19 dikali dengan rasio minor dan mayornya ditambah 1,19, maka dapatkan. Untuk kapasitas sendiri itu merupakan hasil kali kapasitas dasar dikali dengan lebar pendekat dikali FM dikali FUK dikali FHS dikali FBKI dikali FBKA dikali FRMI, maka didapatkan kapasitas dasar. Selanjutnya untuk arus lalu lintas total atau Ki totalnya itu dapatkan dari ini 2321. Untuk derajat kejenuhannya, kapasitas dibagi dengan arus lalu lintas dapat 0,7. Jadi karena didapatkan derajat kejenuhannya lebih kecil daripada 1, maka TLL-nya itu didapatkan dengan rumus. Jadi rumusnya itu 1,0504 dibagi dengan 0,2742 dikurang 0,2042 dikali derajat kejenuhan dikurang 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 2. Itu maka didapatkan tundaan lalu lintas pada simpang TLL. Dan untuk tundaan lalu lintas jalan mayor TLMA itu juga menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Untuk minornya juga sama, dia jelaskan pakai rumus yang tadi. Untuk
tundaan geometrinya itu menggunakan rumus karena lebih besar dari lebih kecil daripada 1, maka nilainya 1 kurang DJ dikali 6RB ditambah 3 1 kurang RB ditambah 4 DJ. Untuk tundaan sampingnya itu dapat dari tundaan lalu lintas ditambah dengan tundaan geometri. Maka untuk kisaran peluang antrian PA-nya itu 20-40. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan maupun penjelasan saya yang mungkin kurang bagus. Saya harap mohon dimaklumi. Sekian dari saya Andreas Israel Lau dari kelompok 2 dengan NIM 2123716497 mengucapkan terima kasih.